Apakah kamu tahu di Yogyakarta ada sebuah pesanggerahan yang mempunyai nama sangat misterius? Bahkan mungkin kamu belum pernah mendengar namanya. Pesanggerahan ini bernama Gua Siluman. Tempat ini memang tidak terkenal Istana Taman Sari atau situs Warung Botol. Tetapi di balik ketidakpopulerannya, ternyata pesanggerahan ini telah ada sejak masa Sultan Hamengkubuwono II. Bahkan pada masa kolonial Belanda, ada rumor yang beredar jika tempat ini digunakan untuk kepentingan militer. Penasaran? Di manakah dan seperti apa kisah di balik tempat ini? Sini gua kasih tahu ceritanya. Pada awalnya, Gua Siluman bukanlah sebuah gua alami yang terbentuk akibat proses geologis. Tempat ini adalah bagian dari pesanggerahan Wonocatur yang dibangun pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, sekitar akhir abad ke-18. Awalnya, pesanggerahan ini digunakan sebagai tempat peristirahatan raja dan keluarganya saat melakukan perjalanan, sekaligus sebagai tempat bertapa atau menyepi. Secara keseluruhan, area situs Siluman ini diperkirakan memiliki luas sekitar 5.000 hingga 7.000 meter persegi. Meskipun luasnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan situs-situs gua lainnya, letaknya yang tersembunyi dan dikelilingi pepohonan rimbun membuat tempat ini terasa terpencil dan misterius. Seiring waktu, ternyata fungsi pesanggerahan ini telah banyak berubah. Pada masa kolonial Belanda, ada rumor yang beredar bahwa gua ini digunakan untuk kepentingan militer karena lokasinya yang strategis dan tersembunyi. Diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata oleh pihak tertentu. Namun, informasi ini masih berupa spekulasi hingga sekarang. Pada masa pendudukan Jepang, Gua Siluman semakin dikenal sebagai tempat yang penuh misteri. Beredar isu bahwa gua ini dijadikan pabrik senjata rahasia. Meskipun belum ada bukti konkret yang mendukung klaim ini hingga sekarang, hal aneh lainnya di Gua Siluman ini adalah warga lokal mengaku sering mendengar suara mesin-mesin berat dari dalam gua pada malam hari. Hal yang menarik dari tempat ini adalah terdapat sebuah gorong-gorong besar di dalam komplek Gua Siluman. Gorong-gorong ini berukuran cukup besar dengan diameter sekitar 2 meter, sehingga orang bisa berjalan di dalamnya. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa gorong-gorong ini digunakan sebagai jalur rahasia untuk menyimpan senjata atau barang-barang berharga selama masa penjajahan Jepang. Ada juga teori yang menyatakan bahwa gorong-gorong ini mungkin berfungsi sebagai sistem drains yang canggih pada masanya, karena konstruksi yang kuat dan tahan lama. Gorong-gorong ini dibangun dengan teknik konstruksi yang solid, menggunakan batuan yang masih dapat bertahan hingga saat ini, meskipun beberapa bagian telah mengalami kerusakan karena usia. Tempat ini juga memiliki konstruksi dan unsur yang khas di dalamnya, yaitu dengan bangunan yang dibuat melengkung, serta ambang atas jendela dan pintu yang juga berbentuk lengkungan. Lengkungan tersebut memiliki teknik dimaksudkan sebagai upaya pertahanan, mengingat pada masa awal Kesultanan Yogyakarta, kondisi politik tidak stabil dan banyak terjadi pemberontakan dan peperangan, sehingga pesanggerahan didirikan dengan banyak fungsi. Masuk ke era modern, perhatian terhadap Gua Siluman kembali mencuat. Di akhir tahun 1990-an, mulai ada upaya untuk merevitalisasi situs ini dan menjadikannya sebagai tempat wisata sejarah. Proyek ini dilakukan dengan hati-hati untuk mempertahankan keaslian arsitektur gua serta nilai-nilai sejarah yang dimilikinya. Revitalisasi ini juga membawa kembali perhatian pada gorong-gorong besar yang berada di situs ini. Gorong-gorong yang dulunya tersembunyi dan penuh misteri, kini dapat menjadi salah satu daya tarik utama bagi para pengunjung. Namun, kurangnya perhatian dari pemerintah setempat membuat kondisi Gua Siluman menjadi cukup memprihatinkan dan tidak terawat. Bahkan justru menjadi tempat pembuangan limbah air dari warga sekitar. Letak dari pesanggerahan Gua Siluman ini berada di Desa Wonocatur, Banguntapan, Bantul. Hanya berjarak sekitar 15 km ke arah timur dari pusat kota Yogyakarta. Jika dilihat dari segi lokasi, sebenarnya tempat ini sangat mudah untuk dikunjungi. Namun, sayangnya dengan kondisi saat ini yang kurang terawat, membuat nasib Gua Siluman tidak seberuntung Istana Taman Sari atau Warung Botol. Sekarang, bercerita sejarah akan mengajak kalian merasakan bagaimana suasana dan pengalaman ketika kami berkunjung ke tempat ini. Dari luar, kamu akan melihat sebuah tembok bangunan tua yang berwarna kusam, kuning tua bercampur hijau dan hitam. Kami masuk melalui pintu atau lebih tepat lubang berbentuk segi empat yang tidak terlalu besar.
Tembok setinggi sekitar 3 atau 4 meter mengelilingi kompleks bangunan tua ini. Sementara sebagian besar lantai atau tanah halaman belakang terlihat sedikit lembab dan berair. Di sudut halaman ini terdapat sebuah kolam kecil yang dihiasi arca burung beri. Di bagian paruhnya, mungkin dulunya bisa memancurkan air, namun sekarang dalam kondisi sedikit rusak. Di sudut lain juga ada kolam yang mirip lengkap dengan arca burungnya hampir sama. Kami kemudian berjalan menuju bangunan utama dan mengintip bagian bawah bangunan. Terlihat sebuah lorong dengan atap model melengkung dan sebuah pintu di ujungnya. Pintu ini pun bentuknya melengkung di bagian atas dan memiliki hiasan berupa ukiran motif bunga-bunga. Terdapat jendela kecil segi 4 di sebelah kanan dan juga belokan ke kanan yang memberikan akses cahaya. Kondisi di dalam bangunan ini sangat becek dan dipenuhi air serta aroma bau yang kurang sedap. Kami harus berjalan pelan-pelan ketika melusuri tempat ini. Bahkan kami hampir saja terjatuh karena di dalam gorong-gorong ini tanahnya sudah berupa lumpur. Sungguh sangat disayangkan melihat kondisi tempat ini yang kurang begitu terawat. Padahal jika tempat ini bisa diperhatikan lagi, Pesanggerahan Gua Siluman ini bisa menjadi objek wisata yang tak kalah menarik seperti halnya Istana Taman Sari atau Warung Batu. Dari beberapa sumber yang kami baca, memang sudah ada beberapa kali perbaikan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membuat pesanggerahan ini tidak rusak dimakan oleh waktu. Mungkin memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk memperbaiki keseluruhan area dari bangunan Gua Siluman ini. Karena kami tahu menjaga atau merawat selalu lebih sulit daripada membuatnya. Pesanggerahan Gua Siluman mengajarkan kita satu hal yang penting. Setiap tempat selalu menyimpan kisahnya sendiri, dan terkadang kisah itu lebih dalam dan rumit dari yang kita bayangkan. Tempat ini tidak hanya mengingatkan kita pada masa-masa kolonial dan pendudukan Jepang, tapi juga pada kekuatan mistis yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Jika kalian tertarik dengan tempat ini, silakan datang berkunjung. Namun ingatlah bahwa tempat ini merupakan warisan situs bersejarah yang harus dihormati, dilindungi dan dipelajari untuk generasi mendatang. Seperti ungkapan, jangan ambil apapun selain foto, jangan bunuh apapun selain waktu, dan jangan tinggalkan apapun selain jejak kakimu. Nah, setelah jalan-jalan melihat jejak sejarah pesanggerahan situs Gua Siluman, enaknya kita jalan-jalan kemana lagi ya? Jika teman-teman punya tempat menarik yang harus kita kunjungi, silakan komentar di bawah. Terima kasih sudah berkunjung dan jangan lupa subscribe, like, and share jika video ini bermanfaat untuk banyak orang. Sampai jumpa di jejak-jejak sejarah berikutnya.